Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Anjas mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu pamannya yang akrab dipanggil Om Ciut. Paman tersebut adalah adik dari ibunya dan tinggal di daerah Sidoarjo, tepat di perbatasan dengan kota Surabaya. Sudah cukup lama Om Ciut menekuni dunia kontraktor, dan dalam perjalanannya, ia telah menggandeng banyak tukang untuk bekerja bersamanya. Para tukang ini sebagian besar tinggal di sekitar rumahnya, sehingga mempermudah koordinasi setiap kali ada proyek. Pada suatu waktu, Om Ciut mendapatkan proyek pembangunan ruko di daerah Kediri. Karena saat itu Anjas belum memiliki pekerjaan tetap, ia menerima tawaran tersebut dan ikut dalam rombongan. Mereka tiba di lokasi proyek pada hari Selasa. Setibanya di sana, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun mes untuk tempat tinggal sementara para tukang. Bangunan mes itu dibuat secara semi-permanen dengan menggunakan bahan-bahan seperti triplek dan rangka kayu, cukup layak untuk dijadikan tempat beristirahat meskipun kondisinya serba seadanya. Anjas sendiri memiliki sedikit pengalaman dalam dunia bangunan. Dulu, saat rumahnya sedang direnovasi, ia sempat ikut turun tangan membantu para tukang, sehingga cukup paham dengan kondisi kerja lapangan. Pada hari-hari awal pengerjaan proyek, sebuah kejadian aneh mulai mencuat. Lokasi pembangunan yang cukup terpencil, jauh dari keramaian, memunculkan suasana yang tidak biasa. Menurut cerita dari warga sekitar, lahan di dekat ruko itu dulunya merupakan tanah kosong yang menyimpan sejarah kelam. Di masa meletusnya tragedi G30S PKI, banyak korban yang konon dibuang di area tersebut. Apalagi, letaknya cukup dekat dengan Sungai Berantas, sungai terbesar di Jawa Timur, yang juga dikenal sebagai salah satu lokasi pembuangan korban pada masa-masa kelam itu. Suatu sore, salah satu tukang bernama Edi, yang usianya tak jauh berbeda dengan Anjas, pergi ke bagian belakang area pembangunan, yang ditumbuhi alang-alang tinggi. Banyak yang menduga Edi pergi untuk buang air kecil, sesuatu yang biasa dilakukan di area itu. Namun hingga waktu maghrib tiba, Edi belum juga kembali. Padahal, pada saat itu makanan sudah disiapkan untuk makan bersama, sebagaimana kebiasaan para tukang setiap sore menjelang malam. Karena Edi tak kunjung muncul, salah seorang tukang akhirnya memutuskan untuk mencarinya ke belakang, namun tak menemukan jejaknya. Pencarian pun mulai dilakukan oleh beberapa tukang lainnya. Meskipun waktu makan telah tiba, makanan yang sudah tersedia terpaksa ditinggalkan. 5 tukang turun tangan untuk mencari, sementara 2 orang lainnya, Pak Sabar dan Pak Amin, yang usianya sekitar 50 tahun, menunggu di mes sambil menjaga barang-barang berharga milik para pekerja, seperti ponsel dan dompet. Namun setelah lebih dari 1 jam Edi belum ditemukan, Pak Amin dan Pak Sabar pun memutuskan ikut mencari. Sebelum berangkat, mereka memastikan pintu mes terkunci rapat demi keamanan. Suasana saat itu sangat sepi, hanya ada sawah dan ladang yang mengelilingi area pembangunan. Tak ada perkampungan terdekat, menambah kesan mencekam sepanjang pencarian berlangsung. Tak lama setelah pencarian diperluas, para tukang, termasuk Anjas, melihat pemandangan yang tak biasa. Dari arah utara, tampak sosok seorang kakek menggandeng tangan Edi, berjalan perlahan menuju mereka. Semua orang yang melihat peristiwa itu terdiam, bingung, dan penuh tanda tanya. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Edi datang dari arah tersebut, padahal sebelumnya ia terakhir terlihat pergi ke belakang mes. Ketika mereka bertemu, kakek tua itu hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, meskipun Om Ciut sempat mengucapkan rasa terima kasih dengan sopan. Tanpa membalas ucapan itu, sosok tua tersebut berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar menghilang dari pandangan, ia sempat menoleh kembali dan memberikan peringatan dengan nada halus namun tegas. Ia menyampaikan bahwa mereka adalah pendatang, dan jika ingin selamat, hendaknya tidak berbuat macam-macam. Setelah menyampaikan hal itu, ia pun pergi meninggalkan mereka semua dalam keheningan. Tak seorang pun berani menanggapi peringatan itu. Semua terdiam, hanya bisa menatap langkah sosok tua tersebut yang semakin menjauh. Dalam diam, mereka kembali berjalan ke mes bersama Edi. Rasa penasaran tak dapat dibendung, sehingga mereka pun menanyakan kemana saja Edi pergi selama menghilang.
Dengan suara pelan, Edi menjelaskan bahwa awalnya ia hanya pergi ke belakang untuk buang air kecil, seperti biasanya. Namun saat sedang di sana, ia mendengar suara ramai, seolah ada banyak orang berkumpul. Karena panik dan merasa malu, ia buru-buru menyelesaikan urusannya. Namun saat membalikkan badan, ia tidak lagi melihat Mes di hadapannya. Yang tampak justru sebuah pasar malam yang sangat ramai, penuh dengan orang-orang dan penjual yang berseliweran. Edi sempat berdiri kebingungan. Ia yakin sebelumnya berada di dekat Mes, tapi kini terjebak dalam keramaian yang sama sekali tak dikenalnya. Anehnya, meskipun pasar malam itu begitu padat dan orang-orang saling berdesakan, tak satu pun dari mereka yang menyentuh tubuh Edi. Seolah dirinya tak terlihat, tak tersentuh. Rasa takut mulai merayapi pikirannya. Di tengah kebingungannya, muncul kembali sosok kakek tua yang tadi menggandeng tangannya. Tanpa berkata apa-apa, ia menggandeng Edi keluar dari keramaian itu. Seketika setelahnya, kepala Edi terasa sangat pusing, seperti dunia berputar cepat di sekelilingnya. Pandangannya berputar, seperti vertigo yang sangat hebat. Setelah suasana yang sempat ramai itu kembali senyap, Edi mendapati dirinya berada di sebuah area yang sunyi. Ia masih berjalan berdampingan dengan sosok kakek tua itu, namun kini suasananya sudah jauh berbeda. Mereka tidak lagi berada di lokasi pasar malam yang sebelumnya ramai oleh keramaian dan cahaya. Entah bagaimana, mereka kini berpindah ke tempat yang tidak dikenal. Sepanjang perjalanan, Edi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada kakek tersebut. Begitu pula dengan kakek itu yang tidak sekalipun mencoba mengajaknya berbicara. Keheningan menyelimuti langkah mereka hingga akhirnya Edi melihat beberapa temannya telah berdiri menunggu di kejauhan. Sesampainya di mes, Edi menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Mendengar kisah itu, Pak Sabar memberi tanggapan yang cukup mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan besar Edi telah diajak masuk ke dalam alam jin, dan apa yang dilihat Edi bukanlah pasar malam biasa, melainkan yang dikenal sebagai pasar setan. Pak Sabar bahkan menyampaikan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di kampung halamannya di Tulungagung, di mana salah satu tetangganya mengalami hal yang hampir sama. Setelah sesi bercerita selesai, mereka pun berniat untuk makan bersama. Namun, saat pintu mes dibuka, mereka semua terkejut. Tempat makan yang sebelumnya ditata rapi dengan tikar dan piring-piring berisi nasi serta lauk pauk, kini dalam keadaan berantakan. Nasi berserakan, lauk terlihat habis tak bersisa, dan piring-piring tertumpuk tak karuan. Padahal, menurut pengakuan Pak Sabar dan Pak Amin, saat mereka meninggalkan mes untuk ikut mencari Edi, semua makanan masih dalam kondisi utuh dan tidak ada satupun yang disentuh. Bahkan mereka sengaja menahan diri untuk tidak makan lebih dahulu, karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka untuk makan bersama-sama. Kondisi yang mereka temui sepulang dari pencarian membuat mereka terheran-heran. Makanan yang sebelumnya cukup untuk semua orang kini hanya tersisa sedikit. Sayur dalam panci pun nyaris habis, seolah-olah seseorang telah memakannya diam-diam. Keanehan ini menambah daftar kejadian janggal yang mereka alami padahal proyek baru saja dimulai. Mereka merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap mengusik, namun entah mengapa suasana terasa tidak biasa sejak hari pertama bekerja di lokasi itu. Mencoba meredakan ketegangan, Om Ciut akhirnya mengajak semua tukang untuk berpikir positif. Ia berasumsi mungkin saja kejadian itu disebabkan oleh tikus atau kucing yang masuk dan mengacak-acak makanan mereka. Ia pun memberi saran agar kedepannya makanan ditutup dengan baik agar tidak dimakan hewan yang masuk tanpa diketahui. Setelah itu, Om Ciut meminta Anjas untuk membeli nasi goreng sebagai pengganti makan malam mereka yang sudah berantakan. Anjas pun berangkat bersama Erwin menggunakan sepeda motor karena lokasi penjual nasi goreng cukup jauh. Setelah mendapatkan makanan, mereka pun kembali ke mes, makan bersama, dan beristirahat malam itu. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Sekitar 2 minggu berlalu tanpa adanya gangguan atau kejadian aneh lainnya. Seluruh pekerjaan mereka pun akhirnya rampung tanpa insiden tambahan. Setelah proyek selesai, Anjas kembali ke rumahnya di Kediri, sementara Om Ciut kembali ke Sidoarjo. Sebelum berpisah, Om Ciut sempat menyampaikan kepada Anjas bahwa jika di kemudian hari ia belum mendapatkan pekerjaan dan kebetulan ada proyek baru, ia akan kembali mengajak Anjas untuk bekerja bersamanya.
Anjas menyambut baik tawaran tersebut dan menyatakan kesiapannya kapanpun dibutuhkan. Di rumah, Anjas mengisi hari-harinya dengan membantu kedua orang tuanya. Ia mencari pakan ternak dan ikut membantu pekerjaan di sawah sambil menunggu ada panggilan kerja dari tempat lain. 6 bulan berselang sejak proyek terakhir di Kediri, Om Ciut kembali menghubungi Anjas. Kali ini, ia mengajak Anjas bergabung dalam proyek renovasi sebuah rumah mewah yang berlokasi di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Tengah. Proyek tersebut diperkirakan tidak akan memakan waktu lama dan hanya memerlukan sedikit pekerja. Karena itu, Om Ciut hanya membawa 4 orang tukang, yakni Anjas, Erwin, Pak Sabar, dan Pak Amin. Mas Grace adalah seorang pemuda asal Surabaya yang membeli sebuah rumah besar dari pamannya sendiri. Informasi ini diceritakan oleh Om Ciut, yang sudah lama mengenal Mas Grace secara pribadi, bahkan juga akrab dengan orang tuanya. Hubungan mereka begitu dekat, sehingga Mas Grace seringkali terbuka dalam menceritakan hal-hal pribadi kepada Om Ciut. Menurut penuturan Mas Grace, rumah besar yang kini dimilikinya sebelumnya merupakan milik sang paman, yang oleh keluarga dikenal dengan nama Om Janu. Sosok Om Janu dikenal sebagai seorang pengusaha kaya. Ia memiliki beberapa anak, di mana 2 diantaranya, anak ketiga dan anak bungsu, tinggal di luar negeri, masing-masing di Sydney dan California. Sementara itu, 2 anak pertamanya telah meninggal dunia saat masih kecil. Istri pertama Om Janu sudah lama tiada, dan kini ia telah menikah lagi. Di masa tuanya, Om Janu memutuskan untuk menetap di Jakarta. Suatu hari, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Om Janu menawarkan rumah tersebut kepada Mas Grace. Rumah itu dijual dengan harga yang sangat murah. Om Janu mengatakan bahwa daripada rumah itu dibiarkan kosong, lebih baik jika digunakan oleh keponakannya. Ia menyarankan agar rumah itu dijadikan studio karena tempatnya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Om Janu juga menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak ada yang berminat untuk tinggal di Indonesia, sehingga rumah itu tidak akan ada penghuninya lagi. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya, Mas Grace akhirnya memutuskan untuk membeli rumah itu. Namun, setelah proses pembelian selesai, muncul kendala lain. Mas Grace menyampaikan rencananya kepada Om Ciut bahwa ia ingin membangun sebuah kafe di halaman belakang rumah. Di lantai 2 bangunan tersebut, ia juga ingin membuat studio musik sekaligus ruang rekaman. Namun, Mas Grace menginformasikan bahwa di lokasi yang akan dibangun tersebut terdapat 2 makam. Menurut cerita dari Om Janu, makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir 2 karyawan yang dahulu bekerja padanya. Kedua orang tersebut tidak memiliki keluarga, sehingga setelah mereka meninggal, dimakamkan di pekarangan rumah. Mas Grace meminta bantuan untuk memindahkan makam-makam itu ke pemakaman umum, dan menegaskan bahwa seluruh biaya akan ditanggung olehnya. Ia hanya meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa mengurus proses pemindahan tersebut. Permintaan itu cukup mengejutkan bagi Om Ciut dan para tukang yang bekerja dengannya, termasuk Pak Sabar dan Pak Amin. Selama bekerja, mereka belum pernah mendapatkan tugas seperti ini. Meski sempat bimbang, mereka akhirnya menyanggupi permintaan Mas Grace. Setelah tiba di rumah yang dimaksud, mereka pun segera menuju ke halaman belakang untuk melihat langsung lokasi makam. Tempat itu dipenuhi semak belukar yang tinggi dan lebat, menandakan bahwa rumah tersebut memang sudah lama tidak dihuni. Mereka memutuskan untuk membersihkan area itu keesokan harinya, karena saat itu sudah sore. Mas Grace sendiri baru akan datang 2 hari lagi. Malam itu mereka bermalam di rumah tersebut. Mereka membawa peralatan sederhana seperti kompor portabel dan perlengkapan untuk memasak mie instan serta membuat kopi. Mengingat lokasi rumah jauh dari pusat keramaian dan minimnya warung makan di sekitar, mereka memilih untuk memasak sendiri. Untungnya, listrik dan air di rumah itu masih menyala, meskipun tidak ada peralatan memasak lainnya. Sekitar pukul 9 malam, mereka mulai beristirahat dan menggelar tikar di dalam rumah. Namun, ketenangan malam itu mendadak terusik ketika terdengar jeritan Pak Sabar yang ketakutan. Ia membangunkan semua orang dan menceritakan pengalamannya. Pak Sabar mengaku mendengar suara seorang pria yang meminta tolong saat ia terlelap. Ia terbangun dan sempat melihat ke sekeliling, namun semua temannya tampak masih tertidur lelap. Tiba-tiba, dari arah tangga,
muncul sosok pria berbaju putih dengan kondisi lusuh dan penuh bercak darah. Rambut pria itu terlihat basah, dan saat mendekat, tampak jelas bahwa cairan yang menetes dari rambutnya adalah darah segar. Pemandangan itu membuat Pak Sabar berteriak histeris, dan sosok mengerikan itu pun menghilang. Setelah kejadian tersebut, suasana menjadi tegang. Om Ciut menyarankan agar mereka membaca doa sebelum tidur, agar tidak mengalami gangguan serupa. Namun, belum lama mereka tertidur kembali, gangguan lain terjadi. Kali ini, Pak Amin mengalami kejadian yang tidak kalah menyeramkan. Tubuhnya seperti tertindih oleh sesuatu, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia terlihat meronta-ronta hingga akhirnya dibangunkan oleh Om Ciut. Dengan suara terbata, Pak Amin menjelaskan bahwa dirinya baru saja didatangi sosok besar dengan rambut panjang yang berantakan. Sosok itu memiliki mata hanya satu, yang terletak di tengah-tengah wajahnya. Makhluk menyeramkan itu berusaha mencekiknya. Pengalaman-pengalaman ini membuat Pak Sabar meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tersebut. Om Ciut hanya terdiam, lalu menarik napas dalam dan meminta semua tukangnya untuk menceritakan kejadian ini kepada Mas Grace ketika ia tiba. Malam itu, mereka tidak bisa tidur lagi. Gangguan demi gangguan membuat suasana semakin mencekam. Anjas akhirnya diminta membuat kopi, dan mereka pun menghabiskan malam dengan berbincang sambil menunggu pagi datang. Sekitar pukul 7 pagi, mereka mulai melanjutkan pekerjaan yang tertunda sejak hari sebelumnya. Kegiatan pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan semak-semak liar di bagian belakang rumah, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi dua makam tua. Menurut keterangan dari Mas Grace, memang seharusnya ada dua makam di area tersebut, meskipun letaknya belum jelas terlihat karena tertutup oleh rimbunnya tumbuhan liar. Setelah hampir 1 jam bergulat dengan semak-semak yang tinggi dan rapat, Mas Erwin tiba-tiba memanggil Om Ciut dengan nada cemas. Rupanya, di balik semak-semak tersebut, mereka menemukan keberadaan 3 ekor ular weling. Kejadian itu cukup mengejutkan, mengingat ular jenis tersebut berbisa dan berbahaya. Diduga, area itu memang sudah lama dijadikan sarang oleh ular-ular tersebut karena kondisinya yang tidak terurus. Tanpa banyak ragu, Pak Sabar segera mengambil sebuah tongkat dari bahan besi bekas di samping rumah, lalu dengan hati-hati mengamankan ketiga ular itu satu persatu dan meletakkannya di sisi rumah yang aman. Setelah situasi kembali terkendali, mereka melanjutkan pekerjaan pembersihan. Sekitar pukul 10 pagi, Mas Grace datang bersama seorang temannya. Setelah berkenalan singkat dengan Anjas dan Erwin, mereka sempat berbincang sejenak sebelum akhirnya Pak Sabar dan Pak Amin menceritakan pengalaman ganjil yang mereka alami malam sebelumnya. Cerita tersebut membuat ekspresi wajah Mas Grace dan temannya berubah drastis. Terlihat jelas ketegangan yang mendadak muncul setelah mendengar kisah itu. Ternyata, Mas Grace memang belum pernah mengunjungi rumah tersebut sebelumnya, dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa rumah itu menyimpan pengalaman mistis seperti yang dialami timnya. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Mas Grace memberikan arahan kepada Om Ciut agar tetap melanjutkan pencarian makam dan menghubungi pengurus pemakaman setempat untuk mengurus proses pemindahan jenazah apabila makam sudah ditemukan. Om Ciut kemudian membagi tugas. Pak Sabar dan Pak Amin diminta untuk kembali merapikan semak-semak di belakang rumah, sementara Anjas dan Erwin ditugaskan mencari orang di kampung terdekat yang memiliki pengalaman dalam menangani pemindahan jenazah. Karena tidak tersedia sepeda motor, mereka pun menggunakan mobil dan harus memarkir kendaraan mereka di pinggir lapangan bola sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke dalam perkampungan. Di rumah pertama yang mereka datangi, mereka bertemu seorang ibu berusia sekitar 60 tahun yang sedang sibuk mengerjakan kerajinan tangan. Kepada ibu tersebut, Anjas menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan seseorang yang bisa mengurus pemindahan makam. Ibu itu kemudian menyampaikan bahwa anak laki-lakinya biasa membantu proses pengurusan jenazah dan bekerja bersama Pak Mudin setempat. Namun, anaknya sedang berada di ladang dan biasanya baru pulang setelah waktu salat zuhur. Karena waktu sudah mendekati zuhur, mereka memutuskan untuk menunggu di rumah itu. Sang ibu sempat bertanya tentang asal mereka dan alasan mencari pengurus jenazah, dan Anjas pun menjelaskan secara lengkap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama setelah azan zuhur berkumandang, anak lelaki ibu itu pun tiba dengan mengendarai sepeda motor. Namanya Mas Munif, dan memang dikenal di desa tersebut sebagai orang yang kerap membantu proses pemakaman warga.
Setelah mendengar penjelasan dari Anjas, Mas Munif menyatakan kesediaannya membantu. Namun, ia meminta waktu untuk mandi, berganti pakaian, dan menunaikan salat terlebih dahulu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka pun berangkat kembali menuju rumah Mas Grace dengan menggunakan mobil. Sesampainya di lokasi, suasana terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Semua orang sedang berada di luar rumah, dan wajah mereka tampak tegang dan serius. Anjas yang masih berada di dalam mobil pun mulai merasa khawatir, membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi. Begitu turun dari mobil, ia segera memperkenalkan Mas Munif kepada yang lainnya, dan kemudian bertanya kepada Om Ciut mengenai apa yang telah terjadi. Ternyata, kejadian yang membuat semua orang terpaku adalah hasil penggalian makam yang dilakukan pagi itu. Ketika semak-semak berhasil dibersihkan, mereka menemukan 2 batu nisan kayu yang mengindikasikan keberadaan 2 makam. Namun, setelah dilakukan penggalian hingga kedalaman lebih dari 2 meter, mereka tidak menemukan jenazah apapun di dalamnya. Kedua makam tersebut benar-benar kosong, tidak ada sisa kain kafan, tulang, atau peti, seolah-olah makam tersebut tidak pernah digunakan. Mas Munif meminta izin untuk melihat langsung kondisi makam tersebut, dan setelah diizinkan, ia masuk bersama yang lain. Semua orang menyaksikan bahwa memang tidak ada apapun di dalam lubang makam itu. Hingga pukul 3 sore, Mas Grace masih menunggu telepon dari Om Janu untuk mengonfirmasi keanehan ini. Sejak mengetahui makam itu kosong, Mas Grace memang sudah mencoba menghubungi Om Janu, namun belum mendapat respons. Barulah sekitar pukul 3:30 sore, Om Janu akhirnya menghubungi. Dari percakapan yang terdengar, Mas Grace menyampaikan bahwa makam yang dikatakan berisi jenazah ternyata kosong. Namun, Om Janu tidak bisa memberikan penjelasan apapun, selain berjanji akan memberikan kabar lebih lanjut. Setelah percakapan telepon itu, Mas Grace memutuskan bahwa jika hingga malam tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Om Janu, maka pembangunan di halaman belakang rumah tetap akan dilanjutkan keesokan paginya. Di tengah suasana yang belum sepenuhnya tenang, Mas Munif menyarankan agar ia berbicara dengan ayahnya atau para sesepuh di desanya. Siapa tahu ada yang mengetahui sejarah keberadaan makam tersebut. Saran itu diterima dengan baik oleh Mas Grace dan Om Ciut. Sementara itu, Pak Sabar dan Pak Amin memutuskan untuk melanjutkan penggalian. Mereka mulai memperluas area galian dengan harapan bahwa letak jenazah mungkin tidak tepat berada di bawah batu nisan karena adanya kemungkinan pergeseran tanah atau kesalahan penandaan. Akhirnya, Pak Sabar dan Pak Amin kembali melanjutkan proses penggalian dengan bantuan dari Anjas dan Erwin. Mas Munif juga turut serta dalam pekerjaan itu. Menjelang waktu maghrib, Mas Munif berpamitan untuk pulang. Ia berjanji akan segera memberikan kabar apabila mendapatkan informasi terkait 2 makam yang menjadi perhatian mereka. Setelah kepergian Mas Munif, yang lain membersihkan diri, mandi, dan berganti pakaian. Usai itu, mereka makan malam bersama. Tidak lama kemudian, Mas Grace pun berpamitan. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Om Ciut agar terus memberikan kabar terbaru padanya karena ia harus menghadiri suatu acara penting di Surabaya, sehingga tak bisa tinggal lebih lama di lokasi tersebut. Malam itu, sekitar pukul 8, Mas Munif datang kembali. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Bersamanya, ada seorang pria lanjut usia yang diperkirakan berumur sekitar 60 tahun. Kehadiran mereka mengejutkan Om Ciut karena bertepatan dengan waktu saat Mas Grace sudah meninggalkan tempat itu. Namun, situasi sudah demikian dan tak ada yang bisa dilakukan selain menerima mereka. Mas Munif memperkenalkan pria tua tersebut sebagai Pak Gani, seorang mudin dari desa asal Mas Munif. Disinilah kisah menarik mulai terungkap. Pak Gani rupanya mengetahui sejarah tempat tersebut bahkan jauh sebelum kompleks mewah itu berdiri. Menurut penuturannya, rumah besar itu merupakan milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Janu. Informasi ini didapat Pak Gani dari seorang tukang taman yang juga berasal dari desanya. Pak Gani mengisahkan bahwa ketika rumah itu baru dibangun sekitar tahun 2002, ada 2 orang pekerja penting, seorang tukang taman dan seorang penjaga rumah. Tukang taman tersebut, yang juga temannya, telah meninggal dunia, sedangkan sang penjaga rumah telah kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Penjaga rumah itu bernama Pak Wali,
dan istrinya merupakan warga asli sekitar lokasi rumah tersebut. Karena kedekatan mereka, Pak Wali kerap menceritakan kepada Pak Gani tentang pemilik rumah, Pak Janu. Dari cerita Pak Wali, terungkap bahwa Pak Janu dikenal sebagai seseorang yang mendalami ilmu hitam. Tingkah lakunya selalu mencurigakan dan di luar kebiasaan. Salah satu hal yang membuat heran para pekerja adalah kebiasaan Pak Janu yang hanya datang ke rumah itu setiap hari Rabu malam, tepat pukul 7, dan selalu meninggalkan tempat itu sebelum pukul 12 malam, tak peduli cuaca buruk sekalipun. Ia tak pernah menetap lebih dari 5 jam di sana dan hanya datang di hari Rabu. Keanehan lain yang diceritakan adalah kebiasaannya meminta agar bunga selalu ditabur di halaman depan dan belakang rumah setiap hari Rabu. Tugas ini diemban oleh Pak Wali tanpa pertanyaan. Suatu ketika, Pak Wali menyaksikan seorang karyawan muda yang baru bekerja untuk Pak Janu. Usianya diperkirakan sekitar 20 tahun. Ia hanya sempat berbincang sebentar dengannya dan mengetahui bahwa pemuda itu berasal dari Pati, Jawa Tengah, dan tidak memiliki keluarga. Pertemuan itu menjadi satu-satunya karena pemuda tersebut kemudian tak pernah terlihat lagi. 6 bulan berselang, Pak Wali mendapat perintah dari Pak Janu untuk menggali liang lahat di halaman belakang rumah. Alasannya, liang itu untuk memakamkan seekor anjing peliharaan. Pak Wali menuruti perintah tersebut dan menggali sebuah liang sederhana seukuran bangkai anjing. Namun, ketika Pak Janu datang pada hari Rabu malam, ia marah karena ukuran liang dianggap terlalu kecil. Ia meminta agar liang itu diperbesar hingga panjangnya 2 meter. Permintaan yang membuat Pak Wali mulai merasa ada yang tidak beres, tak masuk akal ada anjing dengan ukuran sebesar itu. Setelah liang diperbesar, datanglah mobil lain yang membawa jenazah yang telah dibungkus dengan kain kafan secara rapi. Jenazah itu dibawa oleh salah satu karyawan Pak Janu yang lain. Peristiwa itu mengguncang Pak Wali. Ia mulai berpikir kemungkinan terburuk, barangkali selama ini Pak Janu terlibat dalam kegiatan kriminal berbahaya. Pemakaman berlangsung dengan cepat. Setelah itu, Pak Janu memberikan uang kepada Pak Wali dan memintanya untuk mencari seseorang yang bisa memanjatkan doa di makam tersebut. Ia juga memberikan nama lengkap, tanggal lahir, dan tanggal kematian jenazah itu. Sesuai kebiasaannya, Pak Janu meninggalkan rumah tepat tengah malam. Keesokan harinya, Pak Wali berusaha mencari tahu siapa sebenarnya jenazah yang dimakamkan di belakang rumah itu. Ia diliputi rasa takut jika ternyata terlibat dalam sesuatu yang berbau kriminal. Namun, salah satu karyawan Pak Janu akhirnya memberinya informasi bahwa yang dimakamkan di sana adalah pemuda asal Pati yang dahulu sempat dilihat Pak Wali. Ia dikabarkan meninggal karena tipes setelah dirawat selama 6 hari di rumah sakit. Pak Janu, yang disebut telah menganggap pemuda itu seperti anaknya sendiri karena tidak memiliki keluarga, memutuskan untuk memakamkannya di sana. Mendengar hal itu, perasaan lega mulai menghampiri Pak Wali. Ia pun segera mencari orang yang bisa mendoakan almarhum. Tugas itu kemudian diberikan kepada Pak Gani, mengingat ia adalah seorang mudin. Pak Gani mendapat amplop berisi uang sebesar Rp500.000 dan ditugaskan untuk mendoakan almarhum di makam belakang rumah. Ia sempat bertanya siapa yang dimakamkan di sana, dan Pak Wali menjelaskan bahwa itu adalah anak angkat dari Pak Janu. Mendengar penjelasan itu, Pak Gani tidak lagi menggali informasi lebih lanjut. Ia menjalankan tugasnya, mendoakan jenazah sesuai permintaan, lalu pulang. Sekitar 2 bulan setelah kejadian sebelumnya, Pak Gani kembali dijemput oleh Pak Wali di rumahnya. Hari itu adalah Rabu pagi, dan Pak Wali datang dengan pesan bahwa malam nanti Pak Gani diminta datang ke rumah Pak Janu untuk mendoakan jenazah seorang anak angkat lainnya. Awalnya, Pak Gani mengira bahwa doa yang akan dilantunkan malam itu ditujukan bagi jenazah yang sudah lebih dahulu dimakamkan di halaman rumah Pak Janu. Namun, malam harinya, selepas waktu Isya, begitu tiba di lokasi, pandangan Pak Gani langsung tertuju pada sebuah makam baru yang berada di samping makam sebelumnya. Seketika, perasaan aneh menyergap dirinya. Malam itu menjadi awal dari pengungkapan cerita yang lebih dalam. Pak Gani kaget karena ada makam lain yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ia pun menanyakan kepada Pak Wali mengenai makam tersebut, dan dari sanalah ia mengetahui bahwa makam itu merupakan tempat peristirahatan bagi anak angkat kedua dari Pak Janu. Sambil menahan rasa terkejut, Pak Gani pun mengucap istighfar dalam hati,
kemudian melaksanakan doa sesuai permintaan. Seperti sebelumnya, selepas mendoakan, ia kembali menerima amplop berisi uang sebesar Rp500.000, lalu pulang ke rumahnya. Sejak malam itu, Pak Gani tidak lagi mendapat panggilan untuk datang ke rumah Pak Janu. Beberapa waktu berselang, kabar baru pun sampai ke telinganya. Pak Wali beserta keluarganya dikabarkan telah kembali ke kampung halaman mereka di Jawa Barat. Seiring dengan itu, rumah mewah milik Pak Janu menjadi kosong, sepi, dan tak berpenghuni. Tidak ada satupun orang yang terlihat datang atau pergi dari tempat itu. Kabar selanjutnya datang dari Munif, yang menyampaikan bahwa rumah tersebut sedang mengalami masalah. Dari sanalah, perlahan-lahan, tabir misteri tentang dua makam di halaman belakang rumah itu mulai terkuak. Berdasarkan cerita yang didengar dari Pak Gani, dua makam tersebut adalah milik para karyawan Pak Janu yang telah dianggap seperti anak sendiri. Namun, muncul pertanyaan besar, jika benar mereka dimakamkan di sana, mengapa jenazahnya tidak ditemukan di dalam makam itu? Saat ditanya oleh Om Ciut, Pak Gani mengaku bahwa ia tidak pernah melihat jenazah secara langsung. Ketika dirinya datang, makam-makam itu sudah dalam keadaan tertutup. Hal ini semakin membingungkan karena tidak ada informasi apapun yang datang dari Pak Janu terkait keberadaan jenazah sebenarnya. Malam itu, Munif dan Pak Gani berpamitan pulang. Sebelum pergi, Pak Gani sempat berpesan bahwa jika sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka bisa menghubunginya melalui Munif. Sekitar pukul 11 malam, rumah kembali tenang. Namun, Pak Sabar dan Pak Amin yang masih dihantui rasa takut tidak berani tidur menghadap ke arah tangga. Mereka khawatir akan kembali melihat sosok-sosok ganjil seperti sebelumnya. Sayangnya, malam itu bukan mereka yang mengalami kejadian aneh, melainkan Anjas. Untuk pertama kalinya, Anjas merasakan pengalaman mistis yang menggetarkan jiwa. Selama ini ia tidak memiliki kemampuan spiritual apapun, tidak bisa melihat makhluk halus, tidak pernah bersinggungan dengan dunia gaib. Namun, malam itu berbeda. Ia seakan-akan dibangunkan oleh dua orang laki-laki yang usianya hampir sebaya dengannya. Keduanya mengenakan piyama dengan wajah tampan dan rambut rapi yang terlihat basah. Tanpa sepatah kata pun, dua laki-laki itu membawa Anjas ke halaman belakang. Entah mengapa, Anjas merasa akrab dengan mereka, seolah ada hubungan batin yang mengikat. Mereka tidak berbicara satu kata pun, tetapi Anjas tahu arah tujuan mereka. Langkah demi langkah membawa mereka ke halaman yang gelap gulita. Tak tampak semak atau pepohonan, tetapi di tengah halaman, berdiri sebuah sumur tua yang memancarkan bau anyir dan amis yang sangat menyengat, mirip bau bangkai yang telah membusuk. Anjas enggan mendekat ke sumur itu karena bau busuk yang begitu kuat. Namun, saat itu juga, ia melihat sosok lelaki yang penampilannya mencolok meski tidak berpakaian mewah. Entah bagaimana, Anjas langsung tahu bahwa laki-laki itu adalah Pak Janu, seakan ada bisikan yang mengisi kepalanya. Di samping Pak Janu, tampak dua lelaki lain yang kemungkinan adalah orang-orang kepercayaannya. Sementara di belakang mereka, Anjas melihat seseorang yang sangat familiar, seorang lelaki mengenakan songkok hitam dan sarung. Langkah mereka sangat lambat, nyaris seperti berjalan dalam gerakan lambat. Saat sosok terakhir itu semakin dekat, Anjas menyadari bahwa pria itu adalah Pak Gani. Perasaan heran menyelimutinya karena dari semua orang yang tampak, hanya Pak Gani yang pernah ia temui secara langsung. Anehnya, langkah Pak Gani tampak berat dan terseok-seok. Wajahnya pucat pasi, dan lehernya terikat tali yang menyeret tubuhnya. Dua sosok hitam misterius menariknya, menyeretnya seperti seekor anjing. Begitu rombongan itu melintas di hadapan Anjas, semuanya lenyap seketika. Bau busuk kembali menyergap udara, dan dua laki-laki berpiyama tadi kembali hadir dalam batin Anjas. Mereka menyampaikan bahwa mereka adalah korban tumbal dari Pak Janu. Tak lama setelah itu, Anjas dibawa ke sebuah ruangan gelap, tempat yang tidak ia ketahui lokasinya. Ruangan itu tidak berada di dalam rumah. Di sana, Anjas diperlihatkan pemandangan mengerikan, puluhan toples kaca besar berisi janin manusia. Masing-masing toples dijaga oleh sosok-sosok mengerikan yang menebar hawa mengancam. Tak sanggup lagi bertahan, Anjas ditarik kembali oleh dua laki-laki tadi. Ia pun tersadar di dalam rumah, melihat dirinya sendiri sedang tidur.
Posisi tidurnya sama persis seperti sebelum kejadian itu berlangsung. Di sebelahnya ada Mas Erwin yang masih mengenakan headset dengan musik yang masih menyala. Om Ciut, Pak Sabar, dan Pak Amin juga tampak tidur di dekatnya. Pemandangan itu membuat Anjas benar-benar terpana, menyadari bahwa dirinya telah menyaksikan sesuatu yang berada jauh di luar nalar manusia. Tak lama setelah kejadian itu, Anjas mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Kepalanya terasa begitu berat dan pusing, mual tak tertahankan, dan perlahan pandangannya mulai menggelap. Tubuhnya goyah, lalu terjatuh tanpa sempat bersandar. Saat itulah, kesadarannya berpindah begitu cepat, tiba-tiba ia tersentak bangun dengan napas terengah-engah, seolah paru-parunya dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Panik, ia mencoba meraih tangan Mas Erwin dan berusaha memanggilnya berulang kali. Namun, tak satupun suaranya mampu keluar, seolah kerongkongannya terkunci rapat. Dalam keadaan panik itu, ia menepuk-nepuk dada Mas Erwin dengan lemah, hingga akhirnya lelaki itu terbangun dalam keadaan bingung melihat kondisi Anjas yang tampak seperti sedang sekarat. Kebisingan kecil itu membangunkan Om Ciut dan beberapa orang lain yang segera ikut membantu menyadarkan Anjas. Setelah ditenangkan dan dibantu oleh Om Ciut, barulah ia benar-benar tersadar dan suara yang sebelumnya teredam perlahan kembali. Saat itulah Anjas tak kuasa membendung air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya karena merasakan betul ketakutan yang begitu nyata, seperti sedang meregang nyawa, bahkan untuk sekadar bernapas pun terasa mustahil. Setelah tenang, ia menceritakan semua yang baru saja dialaminya. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Sabar, Pak Amit, dan kini Anjas sendiri, kecurigaan Om Jin terhadap Pak Janu dan rumah tersebut semakin menguat. Terlebih lagi, dalam pengalaman gaibnya, Anjas sempat melihat sosok Pak Gani. Namun, yang mengejutkan adalah kondisi Pak Gani saat itu, lehernya terikat dan tubuhnya diseret seperti seekor binatang. Kejanggalan demi kejanggalan ini membuat Om Ciut semakin tidak tenang. Hingga pada siang harinya, Mas Grace menghubungi Om Ciut melalui telepon. Ia menyampaikan bahwa Pak Janu masih belum mampu memberikan penjelasan mengenai keberadaan jenazah yang hilang. Setiap kali dihubungi, Pak Janu hanya menjawab bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun terlihat kebingungan dan tidak bisa memberikan jawaban pasti. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Mas Grace memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan. Siang itu, ketika seluruh bahan bangunan telah tiba, proses pembangunan akhirnya dimulai kembali. 3 hari berselang, Mas Grace datang ke lokasi bersama seorang temannya. Saat waktu istirahat tiba, Mas Grace menceritakan sesuatu yang baru kepada mereka semua. Ternyata, selama menunggu kabar dari Pak Janu, Mas Grace sempat pulang ke rumah orang tuanya di Pasuruan. Di sana, ia menginap semalam dan memanfaatkan waktu itu untuk bertanya kepada ibunya tentang siapa sebenarnya Pak Janu. Pada awalnya, sang ibu enggan membicarakan hal tersebut. Ia menyebut bahwa Pak Janu bukanlah saudara kandung, melainkan kerabat jauh, anak dari adik kakeknya, dan hubungannya sangat longgar. Namun, setelah mendengar cerita tentang para tukang, Om Ciut, dan 2 makam yang jenazahnya menghilang secara misterius, sang ibu akhirnya membuka diri. Ia mengatakan bahwa dahulu Pak Janu hidup dalam kemiskinan. Ia dikenal sebagai seorang penipu ulung, bahkan untuk membeli rokok pun harus mencuri. Hampir seluruh keluarga besar sang ibu dan ayah dari Mas Grace pernah menjadi korban penipuannya. Puncak dari kelicikan Pak Janu terjadi saat ia menipu paman Mas Grace dalam urusan tanah. Akibatnya, keluarga dari pihak ayah Mas Grace melaporkannya ke pihak berwajib. Ia pun menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Sejak saat itu, tak ada satupun anggota keluarga yang mau berurusan dengannya. Yang membuat segalanya menjadi ganjil adalah perubahan drastis Pak Janu setelah keluar dari penjara. Tiba-tiba saja ia menghilang, lalu muncul kembali dalam keadaan kaya raya. Tak ada yang tahu pasti kemana ia sempat pergi. Beberapa mengatakan ia menetap di daerah pesisir Cilacap, sebagian menyebutkan ia berada di Gunung Kemukus atau di pedalaman Jawa Tengah. Tak ada satupun yang bisa memberikan informasi pasti. Kabar yang beredar menyebut bahwa selama di penjara, Pak Janu berteman dengan seorang dukun pesugihan. Sang dukun lebih dahulu bebas dan berjanji akan menunggu Pak Janu. Ketika akhirnya ia keluar dari penjara,
ia benar-benar mendalami ilmu pesugihan. Ibunda Mas Grace pun percaya bahwa sampai saat itu, Pak Janu masih menjalankan praktik ilmu hitam tersebut. Pada pernikahan pertamanya, Pak Janu memiliki 4 orang anak. Sayangnya, 2 anak pertamanya meninggal secara berurutan dalam usia yang masih sangat belia. Banyak orang meyakini bahwa kedua anak itu menjadi tumbal pesugihan. Tak lama kemudian, istrinya menggugat cerai dan membawa 2 anak lainnya pergi. Sejak saat itu, Pak Janu semakin gila harta, usahanya meluas, dan ia bahkan menyewa preman untuk menjadi pengawal pribadinya. Ibunda Mas Grace sejak awal menentang keras hubungan bisnis antara Mas Grace dan Pak Janu. Ia selalu mewanti-wanti agar putranya tidak terlibat dengan lelaki tersebut. Mengenai 2 makam yang jenazahnya hilang, ia yakin bahwa keduanya merupakan tumbal. Dalam kepercayaan pesugihan, tubuh yang menjadi tumbal akan diambil oleh makhluk gaib setelah dimakamkan. Mendengar semua itu, Om Ciut menyarankan agar Mas Grace mengadakan acara doa bersama sebelum pembangunan dilanjutkan. Mas Grace pun setuju, dan memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sementara. Ia meminta Anjas dan Erwin untuk mengundang warga kampung serta mencari penjual makanan yang bersedia menyediakan hidangan untuk para tamu. Malam itu, mereka berhasil mengajak pedagang bakso, sate, dan nasi goreng untuk datang ke rumah Mas Grace. Setelah doa bersama dilakukan, semua warga makan bersama dan saling mengenal satu sama lain. Berkat izin Tuhan, semua berlangsung lancar. Pembangunan studio di belakang rumah Mas Grace pun selesai tepat waktu tanpa gangguan lebih lanjut. Hingga kini, studio itu masih aktif digunakan Mas Grace dan teman-temannya sebagai ruang proses kreatif. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2010, Anjas melamar kerja di sebuah pabrik di Pasuruan bersama seorang temannya. Di tempat itulah, Anjas akhirnya dipertemukan dengan jodohnya.